Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Pada saat malaikat maut akan mencabut nyawa iblis, Abu Laid Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afna bin Qais berkata, "Saya pergi ke Madinah ingin bertemu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba saya bertemu dengan Kabul Ahbar yang menceritakan dalam suatu majelis, ketika Adam alaihi salam sedang menghadapi saat kewafatan. Baginda berkata, 'Ya Rabbi, musuhku pasti akan mengejek padaku jika ia melihat aku telah mati, padahal ia diberi hingga hari kiamat.' Maka dijawab Allah SWT, 'Hai Adam, kamu langsung menuju ke surga. Sedang si celaka, iblis, ditunda hingga hari kiamat supaya merasakan sakit maut, sebanyak makhluk yang pertama hingga yang terakhir.' Lalu Nabi Adam alaihi salam pun bertanya kepada malaikat Israel, 'Sebutkan kepadaku bagaimana rasa pedihnya maut.' Sesudah diterangkan oleh malaikat Israel, Nabi Adam alaihi salam pun berkata, 'Tuhanku, cukup. Cukup.' Maka gemuruhlah suara para hadirin berkata, 'Hai Abul Ishaq, ceritakan pada kami, bagaimanakah ia merasakan maut?' Pada mulanya Ka'abul Ahbar menolak, tetapi karena didesak, maka ia berkata, 'Jika dunia sudah berakhir dan hampir ditiup sangkakala, sedang orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang, tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat keras di langit, sehingga separuh penduduk bumi pingsan karenanya selama 3 hari. Bagi mereka yang tidak pingsan bingung bagaikan kambing ketakutan. Dalam keadaan hiruk-pikuk sedemikian, maka terdengarlah lagi satu suara gemuruh bagaikan suara halilintar yang sangat keras bunyinya. Maka tidak seorang pun melainkan mati karenanya dan kesemua manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain makhluk mati. Maka tiba giliran iblis laknatullah pula untuk merasakannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel, 'Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga yang terakhir dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi dan kini aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan. Maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir dari jin dan manusia, berlipat-lipat ganda.' Abu Laid Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afna bin Qais berkata, 'Saya pergi ke Madinah ingin bertemu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba saya bertemu dengan Kabul Ahbar yang menceritakan dalam suatu majelis, ketika Adam alaihi salam sedang menghadapi saat kewafatan. Baginda berkata, 'Ya Rabbi, musuhku pasti akan mengejek padaku jika ia melihat aku telah mati, padahal ia diberi hingga hari kiamat.' Maka turunlah malaikat Israel dengan bentuk yang sangat mengerikan, sehingga andai kata seluruh penduduk langit dan bumi dapat melihat bentuk yang mengerikan itu niscaya akan cair kesemuanya karena begitu sangat mengerikan akan keadaan bentuknya. Maka apabila sampai kepada iblis laknatullah dan dibentaknya sekali saja, langsung ia pingsan dan mendengkur dan andaikan dengkur itu dapat didengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya pingsanlah kesemuanya. Setelah sadar iblis laknatullah, lalu malaikat Israel pun membentak iblis laknatullah sekali lagi, 'Berhentilah hai penjahat, kini aku rasakan kepadamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu. Maka kemanakah engkau akan lari?' Maka larilah iblis laknatullah lari ketakutan ke ujung timur. Tiba-tiba malaikat Israel muncul di hadapannya. Lalu iblis laknatullah pun menyelam ke dalam laut. Namun malaikat Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas ia dilemparkan oleh laut. Maka ia berlari keliling bumi.
namun tetap tidak ada tempat untuknya berlindung. Kemudian iblis laknatullah berdiri di tengah dunia di kubur Nabi Adam alaihi salam sambil berkata, "Karenamu aku telah menjadi celaka. Duhai sekiranya aku tidak dijadikan." Lalu ia bertanya pada malaikat Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan padaku dan dengan siksa apakah yang akan kau timpakan kepadaku?" Malaikat Israel pun menjawab, "Dengan minuman dari neraka Latha dan serupa dengan siksa ahli neraka dan berlipat-lipat ganda." Maka bergulinganlah iblis laknatullah di tanah sambil menjerit sekeras-kerasnya. Kemudian berlari ketakutan dari barat ke timur dan balik lagi dari timur ke barat dan sampai ke tempat mula-mula ia diturunkan ke muka bumi ini. Maka malaikat Zabaniyah alaihi salam pun menghadang iblis laknatullah dengan bantalan-bantalan dari neraka Latha. Bumi ini bagaikan bara api. Sedang iblis laknatullah dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah dan menikamnya dengan bantalan-bantalan dari neraka itu. Tatkala iblis laknatullah mula merasakan sakratul maut, maka dipanggil Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk melihat keadaan iblis laknatullah itu. Maka bangkitlah keduanya untuk menyaksikannya. Sesudah melihat, maka keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu pada kami." Wallahu alam, semoga bermanfaat. Sampaikanlah ilmu ini kepada orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan, akan mendapat balasan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.